Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Injar Setiarini dengan NIM 11020125170 dari kelas A5.2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kode etik psikologi Indonesia, terutama pada bab 3 tentang kompetensi dan bab 4 tentang hubungan antar manusia. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang kompetensi psikolog yang ada pada pasal 7 sampai dengan pasal 8. Yang pertama, ada kompetensi dasar. Jadi, psikolog itu hanya boleh memberikan layanan sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang ia miliki. Jenis layanannya juga bisa berupa penelitian, asesmen, atau intervensi psikologi. Yang kedua, kasus khusus. Nah, jika menghadapi kasus khusus, psikolog itu perlu meningkatkan kemampuannya, dapat melalui pelatihan atau supervisi pada pihak yang lebih berkompeten. Yang ketiga, ada pengembangan berkelanjutan. Jadi psikolog itu juga wajib terus mengembangkan kompetensinya agar tetap profesional. Selanjutnya tentang dasar ilmiah dan tanggung jawab yang ada pada pasal 9 sampai dengan pasal 12. Yang pertama, ada dasar ilmiah. Jadi setiap keputusan psikolog itu harus berdasarkan ilmu yang sudah teruji, bukan pendapat pribadi dari seorang psikolog. Yang kedua, ada pendelegasian tugas. Nah, jika mendelegasikan tugas, itu harus diberikan kepada orang yang mampu dan tetap dalam pengawasan. Yang ketiga, ada konflik pribadi. Jadi, jika seorang psikolog itu mengalami konflik pribadi, seorang psikolog itu juga harus sadar pada masalah pribadinya itu. Jika dapat mempengaruhi kinerjanya, maka perlu dikendalikan agar tidak mengurangi keprofesionalan dalam kinerjanya. Yang keempat, ada kondisi darurat. Nah, dalam kondisi darurat, layanan itu tetap dapat diberikan, tetapi harus dibantu atau diawasi oleh pihak yang lebih berkompeten. Nah, di bagian ini itu menjelaskan tentang hubungan antar manusia yang ada pada pasal 13 sampai dengan pasal 18. Ada prinsip dasar. Yang pertama, psikolog itu harus bersikap profesional, objektif atau berdasarkan fakta, bukan hanya pendapat pribadi, dan melindungi klien. Yang kedua, tidak boleh melakukan pelecehan atau merendahkan orang lain dalam bentuk apapun. Dan hal yang harus dihindari salah satunya adalah eksploitasi terhadap klien. Terakhir tentang informed consent dan layanan psikologi. Yang pertama, setiap proses yang harus ada persetujuan klien sebelum memulai layanannya, seorang psikolog itu harus menjelaskan apa tujuannya, prosedurnya, manfaat, dan resiko layanan. Yang kedua, ada layanan organisasi. Jadi dalam organisasi, psikolog itu harus menjelaskan tujuan layanan dan batas kerahasiaan. Yang ketiga, ada pengalihan layanan. Jadi layanan itu juga bisa dialihkan atau dihentikan. Misalnya, jika klien itu tidak membutuhkan atau ada keterbatasan kompetensi pada psikolog, maka psikolog itu dapat merujuk kepada psikolog yang lebih berkompeten. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kode etik itu penting untuk memastikan psikologi itu berjalan secara aman, profesional, dan juga bertanggung jawab. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.